untuk Indonesia bagian barat. Palaparing telah selesai tahun lalu selesai. Kemudian Indonesia bagian tengah awal tahun ini sudah selesai. Kemudian yang terakhir Indonesia bagian timur juga Agustus sudah melanjutkan. Apa yang ingin saya sampaikan? Dunia telah berubah dari era analog ke era digital. Dan teknologi digital sekarang ini telah menerobos batasan jarak, menerobos batasan waktu. Komunikasi, pengiriman informasi bisa dilakukan sangat cepat tanpa kendala jarak dan waktu. Teknologi digital, big data analitik, machine learning juga sangat mempermudah pekerjaan manusia, pekerjaan kita. Data dan informasi bisa dikumpulkan melalui perangkat digital, melalui Internet of Things. Ada smartphone, ada smartwatch yang bisa terhubung dengan smart home, smart office, dan smart yang lain-lainnya. Semuanya bisa mengumpulkan data tanpa pemakainya menyadari bahwa dia sedang menyumbang data-data. Manfaatnya bermacam-macam. Riset perilaku manusia bisa diambil dari sini. Hati-hati, perilaku kita bisa ketahuan. Perilaku satu kabupaten, satu provinsi, atau satu negara bisa ketahuan dari sini. Bisa dilakukan dengan sangat mudah, bisa real time. Riset pasar, orang Papua senangnya apa tahu, Maluku senangnya apa tahu, orang Kalimantan senangnya apa tahu, orang Jawa senangnya apa tahu dari sini. Sehingga gampang, apa yang harus saya jual ke sebuah provinsi, apa yang harus saya jual ke sebuah kabupaten. Riset selera konsumen jadi kelihatan, seleranya apa. Orang Indonesia ini senangnya apa, kalau makan, sukanya makan apa. Ngerti semua dari sini. Sehingga semuanya menjadi sangat akurat. Hati-hati dengan ini. Jangan sampai data kita, selera konsumen, selera pasar ketahui oleh negara lain, sehingga mereka bisa menggerojoki kita dengan produk-produk sesuai dengan selera yang kita inginkan. Hati-hati dengan ini. Pemerintah pun bisa memanfaatkan big data tersebut untuk melakukan telah kebijakan. Sebagai contoh, adanya aplikasi regulation teknologi yang bisa membantu pemerintah menjajaki rencana kebijakan dan menghitung risiko-risikonya. Dengan kata lain, banyak manfaat bisa kita ambil dari konektivitas digital ini. Memang kemarin yang paling berat akan muncul memang di Indonesia bagian timur. Karena medannya, terutama di Papua, medannya sangat berat sekali. Tadi bisa dilihat. Dan tidak semua yang ada di Papua menggunakan fiber optik, baik di laut maupun di darat. Banyak yang memakai antena besar, memakai microwave, beberapa kabupaten, dan membawanya itu ke tempat-tempat yang ingin didirikan menaranya juga tidak mudah. Inilah kesulitan lapangan di Indonesia. Saya kira sangat berbeda sekali kalau kita bandingkan negara-negara di sekitar kita. Ini negara besar, negara yang sangat besar, sangat luas. Sehingga kalau mundur-mundur sedikit, sudah saya kira kita semuanya maklum, Pak Menteri. Tapi yang jelas sekarang telah kita selesaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beberapa tahun yang lalu pemerintah menyadari adanya ketimpangan yang tajam antara daerah dalam hal konektivitas digital. Saya sudah datang ke hampir
lama-lambat sekali, lemot sekali. Misalnya dulu di Wamena, di Rotegao misalnya, bisa kita lihat memang saat itu belum. Tapi yang sekarang saya belum coba. Jadi saya datang, setelah pelantikan kamu datang, coba lagi. Ini benar-benar sudah on betul, on atau enggak? Kalau on, oke, berarti cepat, kencang lah itu. Ada wilayah yang konektivitasnya sangat kencang, ada yang konektivitasnya sangat lemah. Ini benar, cuma saya alami. Saya kan senangnya nyoba-nyoba, bener gak sih di sini masih lemot kok, bener. Bahkan ada yang black tidak ada. Jangankan mengirim video atau gambar, mengirim teks saja sangat lambat. Sambungan suara juga saya terputus-putus. Enggak tahu yang di Papua ngalami tidak, benar. Alami. Tapi sekarang sudah bagus, benar. Kita coba nanti. Cek nanti coba kalau ke Wamena atau Biak, Nabi mau saya cek lagi benar nggak sih ini. Karena kalau ke sana pasti apa kalau Rotegao di NTT ininya komplainnya keluar dari masyarakat, Pak ini di sini lewat banget Pak. Kapan bisa cepat? Ya ini mau saya coba benar enggak laporannya Pak Menteri tadi. Sekali lagi jangankan mengirim video ataupun gambar, mengirim teks saja lambat, sambungan suara juga terputus-putus. Itu pun sudah harus mendekat di bawah tower BTS. Jadi kalau ingin cepat cari BTS di mana dekat baru. Yang biasa masyarakat sebut sebagai pohon SMS. Dekat-dekat itu biar bisa SMS. Dekat pohon itu, pohon yang gede, tinggi. Dan mungkin sekarang bukan pohon SMS ya, mungkin pohon WA. Oleh karena itu pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan Palaparing sebagai infrastruktur tol langit kita. Kalau ada tol, jalan tol darat, ini ada tol langit. Tidak hanya memajukan sektor ekonomi kita ingin ini bisa berguna bagi sektor ekonomi, tapi juga memajukan sektor sosial, budaya, politik, dan pemerintahan kita. Inilah nanti yang akan menyatukan negara kita Indonesia, karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau, semuanya bisa bersatu, bisa berbincang-bincang, bisa saling mengenal di antara kita. Konektivitas digital ini harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, untuk penguatan persatuan kita, persaudaraan di antara kita, untuk memperkuat dan memperbaiki pendidikan kita, memfasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan dan menembus seluruh pelosok Nusantara, dan untuk memperkuat perdagangan kita, menghubungkan produk-produk UMKM ke jaringan pasar nasional bahkan pasar global. Kalau nanti ini juga bisa koneksikan marketplace dari daerah disambungkan masuk ke marketplace nasional masuk lagi ke global marketplace. Saya kira keinginan kita itu, dan juga untuk memperkuat industri kita agar semakin bisa berkompetisi dan bisa kompetitif. Namun demikian harus diingat perkembangan teknologi digital dan konektivitas yang semakin cepat tidak boleh disalahgunakan. Ujaran kebencian tidak boleh dipakai untuk ini. Ini bukan untuk hal-hal yang itu. Untuk fitnah tidak, untuk hoax tidak, untuk fake news tidak. Ini yang harus dicegah. Saling menjelekkan, saling mencela di media sosial harus dihentikan. Termasuk mencegah kejahatan cyber dan kejahatan lainnya agar tidak semakin berkembang di negara kita. Bapak Ibu yang berbahagia, kehadiran Palaparing juga diharapkan mampu menghadirkan rasa adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Setiap manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kemajuan teknologi ini dan terkonek
beraktivitas dengan sangat cepat. Seperti Palaparing Barat, Palaparing Tengah yang sudah mendahului dirasakan manfaatnya oleh rakyat, kita juga mengharapkan hal demikian terjadi di Palaparing Timur agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, di Maluku, dan di NTT. Pemerintah telah menyediakan backbone jaringan serat optik untuk konektivitas internet berkecepatan tinggi ini. Bagi seluruh aparatur pemerintah, saya perintahkan agar memanfaatkan beroperasinya tol langit ini untuk mempercepat terwujudnya birokrasi yang efisien, birokrasi yang melayani, yang meningkatkan akuntabilitas publik serta akurasi dalam kebijakan-kebijakannya. Bagi seluruh rakyat Indonesia, saya berpesan gunakan konektivitas digital ini dengan baik, gunakan internet secara bijak, gunakan konektivitas digital ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kerukunan, untuk persaudaraan, untuk persatuan kita sebagai sebuah bangsa, serta untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pengoperasian Palaparing yang menghubungkan seluruh ibu kota di 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, penandatanganan prasasti digital sebagai tanda peresmian pengoperasian Palaparing oleh Presiden Republik Indonesia. Mohon untuk mendampingi Menko Perekonomian, Sekretaris Kabinet dan Menteri Komunikasi dan Informatika.